Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Huda Kota Kediri. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Mapel Prakarya kelas 8 pagi ini ya. Sudah siap? Jangan lupa alat tulisnya, kemudian bisa dengan camilan ya, untuk lebih menambah semangat pada pagi hari ini ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Masih semangat ya. Langsung kita mulai ke slide pertama ya. Materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari proses pembuatan kerajinan limbah keras organik. Sebelumnya, mari kita ingat sama-sama ya materi yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya, yakni apa itu kerajinan limbah keras organik dan apa kerajinan limbah keras anorganik. Kerajinan limbah keras organik adalah kerajinan yang berwujud keras, padat, tetapi bisa terurai ke dalam tanah. Hanya memerlukan waktu yang agak lama, ya. Sedangkan kerajinan limbah keras anorganik, kebalikan dari organik, yaitu limbah keras berwujud padat, ya, kemudian tidak dapat terurai ke dalam tanah. Ya, minggu kemarin juga sudah kita pelajari jenis dari limbah keras organik. Yang pertama adalah cangkang kerang, ya, kemudian sisik ikan, tulang ikan, dan batok kelapa atau tempurung kelapa. Kemarin juga sudah anak-anak simak bersama apa saja hasil karya yang bisa dibuat dari limbah organik tersebut ya. Oke, kita lanjutkan ke sekarang bagaimana proses pembuatannya. Yang pertama adalah kerajinan limbah cangkang kerang ya. Di sini kita cermati bersama ada jenis-jenis cangkang kerang ya. Ada yang berbentuk kerucut atau siput ya anak-anak, berukuran beraneka macam ya, besar kecil, lonjong, bulat. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang mau kita buat ya. Cara membuat gantungan kunci dari cangkang kerang. Yang jelas adalah kita harus pandai memilih ya dari bentuk cangkang kerang tersebut ya. Kemudian setelah kita pilih, kita beri lem atau sebelum kita lem, kita susun dulu sesuai bentuk desain ya. Nah, setelah itu baru bisa kita tempelkan ya. Satu persatu, ingat kalau menempel harus diperhitungkan agar supaya hasil jadi kerajinan tersebut bisa awet ya. Bisa lebih tahan lama. Nah, setelah terjadi bentuk yang kita inginkan atau sesuai dengan desain yang kita bikin, baru kita tempelkan gantungan kuncinya ya di bagian atas. Dengan cara kita lubangi terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau berusaha ya, pasti akan menghasilkan karya yang kreatif. Nah, anak-anak, yang saya harapkan dari pembelajaran ini anak-anak bisa lebih kreatif untuk membuat karya dari cangkang kerang ya. Selanjutnya
kita akan mempelajari kerajinan dari limbah sisik ikan. Bentuk dari sisik ikan ini juga bermacam-macam ya. Di sini kita cermati bersama sisik ikannya kecil-kecil. Kemudian kalau kita pernah lihat kalung dari sisik ikannya besar-besar. Jadi tergantung dari bahan yang kita peroleh ya. Di sini kita menghias sirgam dari limbah sisik ikan. Setelah kita pilih sisik ikannya ya, kita bisa memberikan warna sesuai selera dengan menggunakan bahan pewarna tekstil ataupun dengan menggunakan cat semprot ya. Kemudian setelah terjadi proses pewarnaan dan hasilnya berwarna sesuai dengan yang kita mau, baru kita pilah-pilah besar kecilnya yang rata atau sama, dan kita bentuk menggunakan lem berupa mahkota bunga ya. Setelah jadi mahkota bunga, kita beri tambahan monte untuk mempermanis dari hiasan sirgam tersebut, baru kita lekatkan di sirgamnya. Di sini bisa kita lihat sama-sama ya, sisir yang sudah dihias dengan sisik ikan tadi yang berbentuk mahkota bunga. Anak-anak, semoga di materi yang B ini bisa menambah wawasan dari anak-anak apa yang mau kita buat, kerajinan apa yang mau kita buat ya. Yang berikutnya, kerajinan limbah tempurung kelapa atau kita sebut dengan batok. Ini bahan yang paling mudah yang bisa kita peroleh di sekitar kita ya. Di sini sama seperti cangkang kerang, yakni membuat gantungan kunci, karena ini yang paling simple ya. Nah, langkah pertama untuk membuat gantungan kunci dari limbah tempurung kelapa, yakni kita membuat pola dulu ya. Kemudian setelah pola jadi, kita potong tempurung kelapanya menggunakan alat potong yang kita punya ya. Kemudian kita haluskan. Jika tidak ada gerinda, bisa menggunakan amplas ya. Nah, setelah halus, rapi, baru kita beri lapisan vernis. Apa tujuan dari pemberian lapisan vernis ini? Agar tempurung kelapa tersebut tidak mudah berjamur dan bisa lebih berkilau ya. Jadi harus diberi vernis dulu ya. Setelah kita lapisi dengan vernis, kita jemur sampai benar-benar kering ya. Baru kita beri lubang dan kita sematkan gantungan kunci dari besinya. Dari keempat tahap pembuatan limbah tempurung kelapa ini, anak-anak sudah mempunyai ide mau membuat apa ya. Silakan untuk tugas nanti sudah ditentukan mana yang mau dibuat ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yakni kerajinan limbah keras anorganik ya. Masih ingat ya, tadi sudah saya sampaikan kerajinan limbah keras anorganik adalah kerajinan yang berwujud padat, keras, dan tidak bisa diurai ke dalam tanah ya. Apa saja yang termasuk bahan limbah keras anorganik? Yang pertama adalah kerajinan limbah plastik. Nah, ini banyak sekali kita peroleh di lingkungan kita ya, yakni botol plastik ya. Ini bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan limbah plastik, yaitu botol plastik ya. Kemudian ada gunting, alatnya yang digunakan ya anak-anak, gunting, kemudian cutter, yang berikutnya adalah lem tembak beserta tembaknya, dan alat untuk melubangi atau
disebut dengan solder ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, sebelum kita masuk ke cara membuatnya, di sini nampak produk kerajinan apa saja ya dari limbah plastik ini. Kita cermati bersama. Yang pertama yakni kerajinan dari limbah sendok plastik. Di sini kap lampu ya. Kemudian kap lampu lagi tetapi dari botol plastik ya. Yang selanjutnya adalah miniatur pohon dari pantat botol plastik le mineral ya. Di sini bisa bermacam-macam warna, asli dari warna botolnya ataupun kita beri warna. Dari bahan plastik yang nampak di sini, silakan anak-anak bisa memilih salah satu yang mana yang bisa dijadikan sumber ide untuk membuat karya ya. Nah, yang menurut saya yang paling mudah adalah yang dari limbah sendok plastik. Di sini hanya memerlukan kesabaran dan ketelatenan dalam menyusun sendok ini. Silakan anak-anak memilih. Nanti batas waktu pengumpulannya sampai sebelum yang berikutnya kita langsung menuju ke cara membuat kerajinan limbah plastik. Di sini nampak gambar limbah sendok plastik ya anak-anak. Nah, cara membuatnya silakan kita potong atau kita pendekkan. Kita ambil dari ujungnya saja ya, batangnya kita buang, kemudian kita siapkan dulu fondasi untuk menempelkan potongan ujung sendok tadi ya, yakni botol plastik. Untuk besar kecil dari kap lampu yang akan kita buat, silakan memilih jenis botol plastiknya terlebih dahulu. Kunci daripada terbentuknya kap lampu yang bagus adalah cara kita menyusun dari sendok-sendok tersebut ya. Di sini hanya membutuhkan kesabaran dan ketelatenan ya. Kemudian setelah kita tempelkan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, kita selesaikan dengan menyiapkan lampunya di dalam botol tersebut ya. Setelah itu baru kita finishing dengan menggunakan pilok clear bisa atau warna asli dari sendok tersebut ya. Kita kembalikan lagi kepada selera ya. Demikian tadi adalah cara pembuatan limbah dari sendok plastik. Yang berikutnya adalah kerajinan limbah pecahan keramik. Bahannya antara lain pecahan keramik tersebut, kemudian lem foam atau lem foam di sini yang kita butuhkan yang cair ya, yang berwarna kuning, kemudian semen putih untuk menambah kekuatan dari pecahan keramik tersebut. Alat yang kita perlukan yang pertama adalah palu ya, kemudian amplas, dan yang terakhir adalah serbet. Cara membuatnya ya, keramik dipecah-pecah menggunakan palu tadi. Kemudian buat ukuran kecil-kecil disesuaikan dengan media yang akan kita tempeli pecahan keramik tersebut ya. Kemudian setelah itu kita kumpulkan warna yang sama dan kita buat desain dari bentuk yang kita inginkan. Setelah kita buat desain, tempelkan semua pecahan keramik dengan bantuan semen putih atau lem foam tadi sesuai dengan desain yang kita buat. Nah, anak-anak, di sini dari keenam gambar yang kita lihat bersama-sama ya, tercipta desain baru dari
limbah pecahan keramik ya. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah kerajinan limbah pecahan kaca. Adapun bahan pembuatannya yaitu botol, pecahan kaca dari botol ya. Yang berikutnya alatnya adalah palu, kemudian mangkok dan karung goni untuk memberikan agar tidak membahayakan kita ya, karungnya ini. Kemudian setelah itu kita buat sesuai desain yang kita inginkan. Di sini adalah gambar yang setelah jadi karyanya, yaitu guci dan tempat tisu ya. Alternatif dari bahan limbah selain pecahan kaca yakni pecahan CD. Pecahan CD hampir sama dengan pecahan kaca ya, banyak juga kita jumpai. Nah, kita bisa membuat pecahan CD juga ya untuk mengikuti bentuk ini. Demikian tadi ya contoh dari karya kerajinan limbah pecahan kaca atau pecahan CD. Silakan anak-anak bisa memilih dari materi pembelajaran kita pagi hari ini yang mana yang akan kita praktekkan ya. Tugasnya yang pertama yaitu menentukan bahan limbah keras salah satu ya, apakah organik atau anorganik ya. Kemudian buatlah karya sesuai ide kalian, terutama harus mengandung nilai fungsional dan fungsi hias ya. Kemudian proses pembuatannya dikumpulkan dalam bentuk foto atau video ya, dikirim melalui WA. Untuk kelas 8A sampai 8E silakan dikumpulkan ke Bu Alvita ya. Kelas 8F dan 8G dikumpulkan ke saya. Jika ada pertanyaan, boleh silakan japri ke saya ya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Stay at home ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.